Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang metode kuadrat terkecil. Sebelum masuk ke penjelasan materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Cahya dengan NIM 242410102081. Perkenalkan, nama saya Parijatan Mardiansyah dengan NIM 2424 10 10 20 20 57. Perkenalkan, nama saya Renaldi Devandranto dengan NIM 2424 10 10 20 20 27. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Haryanto dengan NIM 2424 10 10 20 45. Perkenalkan, nama saya Dani Kusuma dengan NIM 2424 10 10 20 21. Selanjutnya adalah apa itu metode kuadrat terkecil? Metode kuadrat terkecil adalah metode statistik yang digunakan untuk menemukan garis regresi terbaik yang mendekati data. Metode ini biasanya digunakan untuk memodelkan hubungan antar dua variabel. Metode ini akan mencari garis lurus yang paling pas atau paling sedikit kesalahannya. Tujuan dan cara metode ini, secara konsep, metode ini bekerja dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat selisih antar nilai observasi dengan nilai prediksi yang dihasilkan oleh model. Metode ini sering digunakan dalam regresi linear, baik sederhana maupun berganda. Next. Ini adalah konsep dasar model regresi linear sederhana. Pada keterangan, Y adalah nilai dependen atau nilai yang diprediksi, X adalah variabel independen atau nilai yang diketahui, A adalah slope atau kemiringan garis, B adalah intercept atau titik potong sumbu Y. Next. Di sini kami menggunakan data contoh kasus rata-rata harga beras grosis selama 12 bulan di sebuah perusahaan. Data ini kami dapat dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2024. Dapat dilihat, bulan ketiga adalah harga tertinggi, dan bulan ke-6 adalah harga terendah dengan harga Rp13.433. Variabel bulan kita anggap X, dan variabel harga kita anggap sebagai Y. Data ini yang akan digunakan untuk menghitung nilai A dan B, menggunakan metode kuadrat terkecil. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang hasil peramalan dengan metode kuadrat terkecil menggunakan data yang telah kita cari sebelumnya. Yang pertama yaitu rumus menghitung nilai A atau intercept, yaitu dengan sigma Y min B kali sigma X per N, yang dimana penjelasan simbol pada rumus tersebut yaitu yang pertama A, yang merupakan intercept, yaitu merupakan nilai awal dari Y saat X sama dengan 0. Yang kedua ada sigma Y, yaitu yang merupakan total dari seluruh nilai variabel Y, yang merupakan harga beras pada setiap bulan. Selanjutnya yang ketiga ada B, merupakan koefisien regresi atau kemiringan garis atau bisa disebut slope, yang menunjukkan seberapa besar Y berubah setiap kali X meningkat satu satuan. Yang keempat ada sigma X, yaitu merupakan total dari seluruh nilai X atau jumlah seluruh bulan dari yaitu bulan 1 sampai 12. Yang terakhir ada N, yaitu merupakan jumlah data. Nah, N pada kasus ini merupakan 12 bulan. Next. Nah, setelah kita mengetahui rumus tersebut, maka kita substitusikan nilai-nilai yang telah kita dapat dari data tersebut, kita masukkan ke dalam rumus, hingga didapat untuk interceptnya yaitu sebesar 14.110,17, yang menunjukkan bahwa ketika X sama dengan 0 atau bulan ke 0 secara teoritis, harga beras diperkirakan sebesar Rp14.110,17. Next. Yang kedua ada rumus menghitung nilai B, yaitu N dikali sigma XY min sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Ya, untuk menjelaskan simbol tersebut, yaitu yang pertama, N merupakan jumlah data, yaitu 12 bulan pada kasus ini. Yang kedua ada sigma XY, merupakan jumlah hasil kali antara X dan Y, yaitu untuk X itu adalah merupakan bulan, dan Y itu merupakan harga aktual beras. Yang ketiga ada sigma X, yaitu merupakan jumlah semua X. Keempat ada sigma Y, merupakan jumlah semua Y atau jumlah semua harga aktual. Dan yang terakhir ada sigma X kuadrat, yaitu merupakan jumlah kuadrat dari X. Next. Setelah itu kita substitusikan nilai-nilai dari data tersebut ke rumus B. Didapatkan hasil model regresi linearnya adalah Y sama dengan 14.110,17 min 60,5 X, karena eh, itu telah dimasukkan ke rumus yang pertama, yaitu merupakan Y sama dengan A min BX.
Nah, data setelah itu kita mendapatkan hasil perhitungan dari A dan B, kita substitusikan ke dalam rumus regresi linear yang tadi, sehingga didapat hasil rumus akhir yaitu Y sama dengan 14.110,17 min 60,5X. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari hitungan teman saya tadi, dari bulan pertama hingga bulan ke-12, di sini di pertama ada bulan pertama hingga 12, lalu sebelahnya ada harga aktual, mulai bulan pertama 13.588 hingga bulan ke-12 13.486. Lalu untuk prediksi tadi yang dijelaskan oleh teman saya, di bulan pertama contohnya, ini adalah 14.049,67, lalu selanjutnya hingga bulan ke-12 yaitu 13.384,17. Nah, untuk selisih sendiri ini adalah pengurangan dari harga aktual dan harga prediksi. Seperti contohnya bulan pertama yaitu 13.588 ini dikurangi oleh 14.049,67. Jadi selisihnya adalah 461,67 hingga bulan ke-12. Lalu untuk grafik harga aktual dan harga prediksi beras ini yang di sumbu Y ini adalah menunjukkan harga beras dalam rupiah 13.400 sampai 14.400. Lalu untuk sumbu X ini adalah bulan, mulai bulan pertama hingga bulan ke-12 yaitu bulan Januari hingga bulan Desember. Lalu untuk harga aktual sendiri ini diwarnai dengan warna biru yaitu harga grosir setiap bulan di tahun 2024. Nah, terlihat bahwa harga beras naik tajam di bulan ke 3, lalu naik turun tajam di bulan ke-6, lalu stabil hingga bulan ke-12. Lalu untuk garis orange ini adalah harga prediksi atau regresi. Ini adalah hasil peramalan dan persamaan regresi linear yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yang artinya model ini memprediksi harga beras akan menurun secara konstan setiap bulannya. Lalu untuk selanjutnya ada MAD. Nah, MAD sendiri itu ukuran rata-rata dari selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi. Di sini dirumuskan MAD sama dengan 1/N, T sama dengan 1, sigma sampai dengan N, dikali nilai mutlak YT min YT aksen. Nah, di sini N sendiri adalah jumlah bulan sendiri yaitu 12, lalu untuk YT min YT aksen ini adalah selisih absolut antara harga asli dan prediksi yang sesuai di tabel tadi sebelah kanan sendiri adalah harga selisih. Nah, lalu dimasukkan ke dalam rumus dan hasilnya seperti ini 209,06. Nah, tidak jauh juga dengan MAE sama MAD itu hampir sama. MAD adalah ukuran rata-rata dari selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi sama seperti MAD. Jadi secara konsep atau rumus MAE dan MAD itu secara identik sama, yaitu dengan rumus yang sama. Karena perhitungan sama dengan MAD, maka MAE sama hasilnya dengan MAD yaitu 209,06. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada MSE yang merupakan mean squared error, yang dimana rumusnya itu adalah T sama dengan 1, sigma sampai ke N, terus ada YT dikurangi Y aksen T kuadrat dibagi dengan N. N di sini adalah bulan, yaitu 12 bulan. Yang dimana lebih detailnya lagi merupakan MSE sama dengan total kuadrat selisih dikurangi dengan 12 bulan, sama dengan 981.757,17. Terus dibagi 12 sama dengan menghasilkan 81.813,10. Next. Terus kemudian ada RMSE atau root mean squared error. Dan di sini rumusnya sendiri adalah sama dengan kayak MSE yang tadi. Nah, di sini sudah dijelaskan RMSE sama dengan MSE kuadrat sama dengan 81,813,10 dikuadratkan sama dengan 286,03. Nah, next. Terus kemudian ada MAP atau mean absolute percentage error. Nah, di sini rumusnya yaitu sama dengan MAP T sama 1 sampai sigma sampai dengan N, terus nilai mutlak YT dikurangi Y aksen T dibagi YT, terus dikali dengan 100%. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari AP semua bulannya. Saya contohkan di sini adalah untuk mencari bulan yang ke-1 yaitu nilai mutlak dari 13.588 dikurangi 049,67 dibagi dengan nilai ini lagi yaitu 13.588 terus dikali 100. Nanti dihasilkan nilai yaitu 3,40. Jadi untuk semua AP ketika sudah selesai dicari nanti digabungin. Jadi jumlah total semua presentasi error sama dengan ini yang awal, yang bulan pertama yaitu 3,40%. Nah, terus bulan kedua yaitu 2,83, bulan ketiga ada 4,13, bulan keempat ada 0,24 dan seterusnya, dan menghasilkan nilai 18,36%. Ini dari total penjumlahan AP selama 12 bulan. Terus kemudian di sini untuk mencari nilai MAP sendiri yaitu total yang sudah didapatkan selama 12 bulan ini dibagi 12 lagi yang menghasilkan nilai
1,53%. Ya, ini nilai math-nya. Next. Baik, di sini apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode kuadrat terkecil? Untuk kelebihan yang pertama adalah mudah hitung, karena metode kuadrat terkecil memiliki rumus yang efektif, sederhana, dan bisa dihitung secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak. Yang kedua adalah cocok untuk prediksi linear, karena metode ini sangat efektif digunakan ketika hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y bersifat linear. Yang ketiga adalah sederhana dan cepat. Karena perhitungannya yang tidak kompleks, metode ini sangat cepat diterapkan terutama dalam analisis regresi sederhana. Untuk kekurangannya sendiri adalah sensitif terhadap outlier. Karena metode ini meminimalkan jumlah kuadrat selisih, nilai-nilai ekstrim akan memberikan dampak yang besar pada hasil perhitungan, sehingga bisa menyebabkan garis regresi tidak mempresentasikan data secara keseluruhan dengan baik. Yang kekurangan selanjutnya adalah tidak cocok untuk hubungan nonlinear. Jika hubungan antara variabel X dan Y bersifat nonlinear, metode ini tidak dapat menggambarkan pola tersebut secara akurat. Next. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah metode kuadrat terkecil sangat berguna dalam regresi data karena memberikan pendekatan terbaik dengan meminimalkan error, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknik, sains, dan lain-lain. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.